Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran biologi SMA. Dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk membahas materi pola-pola hereditas. Nah, materi ini masih berkaitan erat dengan materi sebelumnya, yaitu prinsip-prinsip pewarisan sifat menurut hukum Mendel. Coba kalian ingat-ingat kembali tentang prinsip pewarisan sifat menurut hukum Mendel, antara lain yaitu ada persilangan monohibrid, persilangan dihibrid, dan lain-lain. Sebelum kita belajar lebih lanjut, barangkali Anda pernah bertanya-tanya, mengapa makhluk hidup itu ada yang berjenis kelamin jantan, ada yang berjenis kelamin betina. Kalau manusia, bagaimana cara terbentuknya bayi laki-laki, bayi perempuan. Dan juga mungkin Anda pernah memperhatikan ada orang yang menderita kelainan seperti sindrom Down, sindrom Turner, sindrom Klinefelter, dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa itu penyebabnya? Atau kalau pada hewan piaraan kita, ada yang memiliki kucing belang 3, atau orang Jawa mengatakan kembang telur. Nah, apakah jenis kelamin dari kucing yang memiliki warna belang 3 itu? Mengapa umumnya jenis kelaminnya betina, bukan jantan? Nah, hal-hal ini merupakan permasalahan yang menarik untuk kita kupas, kita bahas pada materi pola-pola hereditas. Pola-pola hereditas meliputi determinasi seks atau penentuan jenis kelamin, pautan gen atau yang disebut dengan linked gen atau gen berangkai, pindah silang atau crossing over, gagal berpisah atau non-disjunction, dan gen letal, yaitu gen yang menyebabkan kematian pada individu. Nah, semuanya ini akan kita kupas tuntas hingga selesai. Silakan untuk menyaksikan video pembahasan berikut ini. Kita akan bahas satu persatu kelima-limanya. Yang pertama, determinasi seks. Apa itu determinasi seks? Determinasi seks adalah pola penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup yang ditentukan oleh kromosom kelamin atau gonosom. Umumnya makhluk hidup itu terdiri dari dua macam jenis kelamin. Meskipun demikian, ada pula yang bersifat hermafrodit atau memiliki jenis kelamin ganda dalam satu tubuh. Ada beberapa tipe untuk penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup, antara lain yaitu tipe XY, tipe YW, tipe X0, dan tipe haplodiploid. Untuk tipe XY, individu betina memiliki kromosom kelamin yaitu sepasang X. Jadi XX ini adalah untuk individu betina, sedangkan individu jantan memiliki kromosom X dan kromosom Y. Contoh tipe ini misalnya pada lalat buah atau Drosophila melanogaster, kemudian manusia dan juga mamalia, serta tumbuhan berumah 2 misalnya salak. Perhatikan diagram determinasi seks pada manusia berikut ini. Manusia itu memiliki 46 buah kromosom, atau 23 pasang kromosom, yang terdiri dari 44 kromosom tubuh atau autosom dan 2 buah kromosom kelamin atau gonosom.
Untuk laki-laki, rumus kromosomnya 44A plus XY. Sedangkan untuk wanita 44A plus XX. Pada waktu terjadi gametogenesis, laki-laki dapat menghasilkan dua macam gamet, yaitu X dan Y. Masing-masing rumusnya 22A plus X, kemudian 22A plus Y. Sedangkan pada wanita menghasilkan ovum yang hanya mengandung kromosom X. Rumusnya adalah 22A plus XY. Apabila spermatozoa yang memiliki kromosom X membuahi ovum yang juga memiliki kromosom X, maka akan terbentuk zigot dengan kromosom XX. Nah, ini adalah jenis kelaminnya adalah perempuan. Sebaliknya, apabila ovum bertemu dengan sperma Y akan menghasilkan anak laki-laki dengan kromosomnya 44A plus XY. Kemudian yang kedua, tipe Y2. Tipe ini terdapat pada burung, ikan, dan beberapa jenis reptilia. Individu jantan memiliki kromosom yang sama atau bersifat homozigot. Sedangkan yang betina memiliki sepasang kromosom yang berbeda atau heterozigot. Nah, hal ini yang membedakan dengan tipe XY. Kalau pada tipe XY, yang jantan itu justru yang heterozigot. Dan untuk yang betina itu yang homozigot atau XX. Jadi berbeda dengan tipe Y2. Nah, untuk menghindari kekeliruan dengan tipe XY, sepasang kromosom yang sama pada individu jantan diberi simbol YY. Sedangkan kromosom homolog yang berbeda pada individu betina diberi simbol YW. Sebagai contoh, pada ayam memiliki kromosom 78 buah. Untuk ayam betina itu rumus kromosomnya 76A plus YW atau ditulis 76 saja. Jadi jumlahnya untuk autosom 76, kemudian kromosomnya 2, jadi 78. Sedangkan pada ayam jantan rumusnya 76A plus YY atau ditulis 76 plus YY. Untuk yang ketiga adalah tipe X0. Kenapa disebut dengan X0? Karena organisme ini tidak memiliki kromosom Y. Ya, yang memiliki tipe X0 ini misalnya pada beberapa jenis serangga seperti belalang, kecoa, dan kutu daun. Individu betina memiliki kromosom kelamin yang terdiri atas sepasang kromosom X. Jadi ini homozigot. Dan pada individu jantan memiliki kromosom kelamin yaitu 1X dan tidak memiliki kromosom Y, maka ditulis X0. Sebagai contoh, tipe X0 pada belalang yang memiliki 24 kromosom. Pada belalang betina itu rumus kromosomnya adalah 22A plus XX. Nah, jadi 22A ini menunjukkan autosom sejumlah 22 buah. Dan ini kromosom 2 buah, maka jumlah seluruhnya adalah 24. Untuk yang jantan 22A plus X0. Dan untuk determinasi seks yang keempat adalah tipe haplodiploid atau haploid diploid.
Tipe ini terdapat pada serangga dari ordo Hymenoptera, misalnya semut dan lebah. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah lebah ratu atau lebah betina. Kemudian ini lebah jantan yang memiliki kromosom 16. Coba bandingkan dengan yang lebah ratu ini. Memiliki kromosom 32. Jadi untuk lebah ratu atau betina ini bersifat diploid, sedangkan untuk yang lebah jantan itu kromosomnya bersifat haploid. Lebah ratu dapat menghasilkan ovum. Jika ovum nanti dibuahi oleh sperma yang dihasilkan pejantan, akan terbentuk lebah ratu atau jantan yang sifatnya steril. Jadi sekali lagi, untuk ovum yang dibuahi oleh sperma dapat menjadi lebah ratu atau lebah jantan yang sifatnya mandul atau steril, di mana kromosomnya diploid 32. Sedangkan apabila ovum tidak dibuahi, bisa terbentuk lebah jantan atau lebah pekerja. Peristiwa ovum tanpa pembuahan oleh sperma menjadi individu baru dikenal dengan istilah parthenogenesis. Lebah jantan ini tadi bersifat haploid, jadi tidak dibuahi oleh sel sperma. Ovum ini bisa berkembang menjadi lebah jantan atau lebah pekerja. Demikianlah untuk determinasi seks. Selanjutnya kita akan bahas pola hereditas yang selanjutnya. Pola hereditas yang kedua adalah pautan atau linkage. Pautan atau linkage adalah peristiwa dua gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama, letaknya saling berdekatan dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu terjadi pembelahan meiosis. Pautan ini dapat terjadi pada kromosom tubuh yang dikenal dengan pautan gen, maupun dapat juga terjadi pada kromosom seks yang dikenal dengan pautan seks. Untuk pautan gen, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, ini adalah kromosom tunggal yang mengandung dua gen 1 dan gen 2, jaraknya cukup dekat atau sangat dekat ini. Ini memungkinkan terjadinya pautan gen. Kemudian untuk gambar yang tengah ini, dua buah kromosom non-homolog, gen 1 dan gen 2 terdapat pada kromosom yang berbeda, sehingga letaknya cukup jauh, maka ini tidak memungkinkan terjadi pautan gen. Dan gambar yang ketiga, ini satu buah kromosom terdiri dari gen 1 dan gen 2 yang letak lokasnya cukup jauh, maka ini juga tidak akan terjadi pautan gen. Semisal suatu individu bergenotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, mengalami pautan antar gen dominan dan antar gen resesif. Jadi apabila gen A terpaut dengan gen B dan gen A kecil terpaut dengan gen B kecil, bila terjadi pembelahan meiosis, maka gamet yang terbentuk hanya dua macam, yaitu A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Lain halnya apabila tidak terjadi pautan, gamet yang terbentuk nanti ada 4 buah. Ya. Jadi ini yang heterosigotnya 2 pangkat N, N-nya 2, jadi 2 pangkat 2 ada 4 buah macam gamet jika tidak terjadi pautan. Apa saja yang gamet yang dapat dibuat apabila tidak terjadi pautan? Kalian masih ingat tentunya. Kemudian jenis pautan yang kedua adalah
pautan sek atau yang disebut dengan sek linkage, yaitu peristiwa terdapatnya gen dalam kromosom kelamin. Contoh pautan sek ini misalnya pada hewan, yaitu yang pertama warna mata pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Contoh yang kedua yaitu warna bulu pada kucing. Pautan sek pada lalat buah ini diselidiki oleh seorang ahli biologi yang namanya Morgan. Gen penentu warna mata pada lalat buah yang terpaut pada kromosom X. Perhatikan diagram persilangan berikut ini. Disilangkan antara lalat buah betina mata merah dengan genotip EGMA, ya, untuk mempercepat atau mempermudah pembacaan. M besar dibaca ma, M kecil dibaca mi. Betina mata merah disilangkan dengan jantan mata putih dengan genotip EGMI Y. Gamit yang dapat dibuat oleh si betina adalah EGMA. Kemudian yang jantan EGMI dan Y. Maka jika terjadi fertilisasi, F1-nya adalah EGMA-EGMI, yaitu betina mata merah, dan EGMA Y, yaitu jantan mata merah. Jika sesama F1 disilangkan, maka gamit yang dibentuk adalah masing-masing yang betina EGMA-EGMI, kemudian yang jantan EGMA dan Y. Untuk keturunannya, keturunan F2 dapat dilihat pada tabel, di mana untuk betina semuanya bermata merah, sedangkan yang jantan ada yang bermata merah, ada yang bermata putih. Maka rasio fenotip F2 adalah 50% betina mata merah dibanding 25% jantan mata merah dan 25% jantan mata putih. Hal tersebut menunjukkan bahwa gen mata putih hanya menunjukkan pengaruhnya pada lalat buah jantan saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gen penentu warna mata ini hanya terpaut pada kromosom X. Jadi pada persilangan ini gen penentu warna mata hanya dibawa oleh kromosom X saja. Hasil persilangan tersebut menunjukkan bahwa warna merah dominan terhadap warna putih. Kemudian contoh yang kedua, pautan sek pada kucing. Disilangkan antara kucing betina hitam dengan kucing jantan kuning. Genotip kucing betina hitam adalah EGBA, yang jantan EGBY. Gametnya untuk yang betina satu buah saja, yaitu EGBA. Kemudian yang jantan dapat membentuk dua macam gamet, yaitu EGB dan Y. Jika terjadi fertilisasi, maka hasilnya adalah EGBA-XB 50%, kucing betina belang 3, dan EGBA-Y adalah kucing jantan hitam 50% juga. Inilah kucing betina yang memiliki warna 3 macam, yang disebut dengan kucing kaliko. Untuk pola hereditas yang ketiga adalah pindah silang. Pindah silang atau yang biasa disebut dengan crossing over merupakan peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya dari sepasang kromosom homolog. Pindah silang ini terjadi pada saat
pembelahan meiosis 1, yaitu pada akhir profase 1. Ya, di sini kita dapat melihat ilustrasi dari peristiwa pindah silang. Ini adalah kromosom homolog yang kromatidnya sudah mengalami penggandaan. Katakanlah yang biru ini kromosom fraternal, kemudian yang pink ini, yang merah muda ini kromosom maternal. Ya, jadi yang biru ini memiliki gen AA baba, kemudian pasangannya homolognya II BB. Kemudian selanjutnya pada tahap profase 1, subfasenya diklonema, terjadi pindah silang ini antara kromatid yang bukan saudaranya atau kromatid non-sister. Di sini terlihat terjadi pertukaran antara gen BA dan gen B, atau gen B besar dan gen B kecil. Di suatu titik ini yang disebut dengan kiasma, tempat terjadinya pindah silang. Nah, ini hasil dari pindah silang. Terbentuk kromatid rekombinan. Jadi ini warnanya belang seperti ini karena terjadi pertukaran antara kromosom yang biru, yang fraternal tadi, dengan kromosom yang pink atau yang maternal. Maka sekarang terlihat kromosom yang biru gennya AA babi. Kemudian yang pink atau merah muda menjadi II babi. Jadi pada peristiwa pindah silang ini menghasilkan kombinasi baru atau rekombinan gen yang merupakan gabungan dari sifat kedua induknya ini. Jadi sekali lagi, rekombinasi gen itu terjadi ketika ada sebagian gen jantan bergabung dengan sebagian gen betina pada saat terjadi fertilisasi atau pembuahan, sehingga keturunan yang dihasilkan akan berbeda dari gen-gen induknya. Pindah silang ini nanti mengakibatkan terbentuknya 4 macam gamet. 2 macam gamet yang sifatnya sama dengan induknya atau tipe parental, dan 2 macam gamet yang merupakan hasil pindah silang atau tipe rekombinan. Nilai persentase rekombinasi gen dapat dihitung dengan menggunakan rumus NPS. NPS singkatan dari nilai pindah silang, sama dengan jumlah rekombinan dibagi jumlah rekombinan ditambah jumlah kombinasi parental dikalikan 100%. Sebagai contoh soal, hasil persilangan antara mangga besar manis dengan fenotip babi mami dengan mangga kecil asam, fenotipnya bibi mimi, memperoleh hasil sebagai berikut. Buah yang besar asam sebanyak 150, kemudian besar manis 750, kecil manis 100, kecil asam 500. Tentukan nilai pindah silangnya. Coba perhatikan fenotip keturunannya. Kita cari yang kombinasi parental, artinya keturunan yang memiliki sifat seperti induknya. Induknya tadi adalah mangga besar manis dan mangga kecil asam. Maka yang merupakan kombinasi parental adalah besar manis dan kecil asam. Berikutnya tentukan nilai pindah silangnya dengan menggunakan rumus tadi. Ya, jadi
Tadi sudah diketahui bahwa mangga besar manis dan mangga kecil asam adalah parental, sedangkan mangga besar asam dan mangga kecil manis merupakan rekombinan. Kemudian carilah keturunan yang memiliki sifat yang berbeda dengan kedua induknya. Jadi yang merupakan kombinasi baru atau rekombinan adalah besar asam ya. Di sini induknya nggak ada yang besar asam. Kemudian kecil manis. Ya, kemudian masukkan ke dalam rumus. Jumlah rekombinannya tadi adalah 150 ditambah 100. Kemudian dibagi jumlah rekombinan ditambah jumlah kombinasi parental. Jadi 150 ditambah 100 ditambah kombinasi parentalnya 750 ditambah 500 dikalikan 100%. Ketemu 16,67%. Tentang nilai pindah silang ini, Morgan mengatakan bahwa jarak gen yang berangkai atau bertautan akan sebanding dengan nilai pindah silang. Misalnya, nilai pindah silangnya 1%, maka jarak kedua gen tersebut adalah 1 unit. Untuk pola hereditas yang keempat adalah gagal berpisah atau non-disjunction. Gagal berpisah adalah peristiwa gagalnya satu atau lebih kromosom homolog untuk memisahkan diri pada saat terjadi pembelahan meiosis. Akibat dari gagal berpisah ini adalah sel anakan akan mengalami kelebihan atau kekurangan kromosom yang disebut dengan sel aneuploid. Kalian tentu masih ingat peristiwa mutasi yang terjadi pada manusia yang dapat mengakibatkan sindrom Turner, sindrom Klinefelter, dan sebagainya. Itu disebabkan karena adanya peristiwa gagal berpisah ini. Gagal berpisah dapat terjadi baik pada gonosom atau kromosom seks maupun pada autosom atau kromosom tubuh. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini sel yang sedang membelah secara meiosis, sel kelamin yang sedang mengalami pembelahan meiosis. Pada meiosis pertama, seharusnya pasangan kromosom homolog ini berpisah pada fase anafase. Tapi kromosom yang bawah ini tidak mau berpisah atau gagal berpisah. Nah, akibatnya pada meiosis kedua, sel anakannya ada yang kelebihan kromosom, ada yang kekurangan kromosom atau kelebihan kromatid, ada yang kekurangan kromatid. Pada akhirnya sel anakannya akan mengalami kelebihan, ini kelebihan 1 kromosom N+1, kemudian ini kekurangan 1 buah kromosom N-1. Untuk gambar yang sebelah kanan ini, gagal berpisah terjadi pada meiosis yang kedua. Kalau ini yang kiri tadi, gagal berpisah pada meiosis pertama. Jika peristiwa gagal berpisah ini terjadi pada meiosis kedua, maka ada sel anakan yang normal atau N atau haploid. Ini adalah sel yang normal, haploid. Kemudian ini adalah sel yang abnormal. Ini kelebihan 1 kromosom, ini kekurangan 1 kromosom. Yang kelebihan 1 kromosom, misalnya pada penderita sindrom Klinefelter, sindrom triple X. Kemudian yang kekurangan 1 buah kromosom, misalnya pada sindrom Turner.
Itu jika terjadi pada gonosom. Sedangkan jika terjadi pada autosom akan mengakibatkan sindrom Down, yaitu orang yang mengalami kelainan wajahnya seperti orang Mongol, kemudian bersifat idiot. Maka kromosom dari sindrom Down ini adalah 45A plus XX. Jadi kalau jumlahnya ada 47. Normalnya manusia itu jumlahnya hanya 46 buah kromosom. Ya, ini bisa terjadi pada perempuan ataupun pada laki-laki. Akibat dari kekurangan kromosom ini dapat menimbulkan sindrom Turner, yaitu jumlah kromosomnya 44A plus X. Ini terjadi pada wanita yang kehilangan kromosom X. Harusnya ini sepasang, tapi hanya tinggal satu buah kromosom X. Maka jumlahnya 45 kromosom, 45 buah kromosom. Sedangkan sindrom Klinefelter 44A plus XXY, jumlahnya 47. Sindrom X triple atau wanita super 44A plus XXX. Dan sindrom Jacob 44A plus XYY. Jadi ini 47, ini 47 kelebihan 1, ini juga kelebihan 1. Itulah akibat dari peristiwa gagal berpisah. Nah, jadi dapat menimbulkan kelainan-kelainan atau sindrom pada manusia. Peristiwa gagal berpisah ini juga diselidiki pada lalat buah Drosophila melanogaster. Contoh pada persilangan antara Drosophila melanogaster di mana lalat betina mengalami gagal berpisah. Bisa dilihat pada diagram berikut ini. Ya, untuk yang jantan XY normal, gamit yang dibentuk juga normal X dan Y. Kemudian yang betina ini XX, gamit yang dibentuk untuk yang ini normal, sedangkan yang XX dan 0 ini yang mengalami gagal berpisah. Jika sperma X membuahi ovum X, maka akan menjadi keturunan dengan kromosom XX yang merupakan betina, lalat betina normal. Kemudian jika Y membuahi X, akan menjadi anak lalat yang berkromosom XY, berarti jantan normal. Selanjutnya jika X membuahi ovum XX, maka akan menjadi keturunan yang berkromosom XXX. Ini adalah lalat betina super yang biasanya mati. Berikutnya, jika Y membuahi XX, ovum XX akan menjadi XXY. Ini adalah keturunan betina fertil, ya, jadi bisa hidup. Kemudian jika X membuahi ovum yang tidak memiliki kromosom X akan menjadi keturunan yang kromosomnya X0. Jenis kelaminnya jantan, bersifat steril atau mandul. Dan jika Y membuahi ovum yang tidak mengandung kromosom X akan menjadi Y0. Ini adalah keturunan yang letal, jenis kelaminnya jantan. Jika yang mengalami gagal berpisah pada lalat buah jantan, maka gamit yang dihasilkan ini yang mengalami gagal berpisah.
Ini yang normal, gamit yang normal. Dan untuk pola hereditas yang terakhir atau yang kelima adalah gen letal. Apa itu gen letal? Gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, individu bisa hidup dalam keadaan normal atau subletal. Ada 3 macam gen letal ini. Yang pertama gen letal dominan, contohnya pada ayam redep atau ayam creeper yang menyebabkan kaki dan sayapnya pendek karena pertumbuhan tulangnya terhambat. Kemudian ada tikus kuning dan lain-lain. Yang kedua gen letal resesif, contohnya tanaman albino, sapi Dexter dan lain-lain. Yang ketiga gen subletal. Gen ini menyebabkan kematian muda setelah lahir atau sewaktu-waktu dalam masa kehidupannya. Contohnya adalah thalassemia dan sickle cell anemia atau anemia sel sabit yang jika dalam keadaan homozigot dominan. Sedangkan ini contoh yang hemofili ini adalah contoh dari gen subletal dalam keadaan homozigot resesif. Dan masih banyak lagi untuk contoh gen subletal ini. Untuk gen letal dominan merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot dominan. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, individu bersifat subletal yang mengakibatkan terjadinya kelainan. Nah, jadi subletal itu bisa hidup, namun akan mengakibatkan terjadinya kelainan. Contoh untuk gen letal dominan, misalnya pada ayam redep atau ayam creeper. Pertumbuhan tulang pada ayam ditentukan oleh gen R kecil, alelnya gen R besar. Gen redep ini menyebabkan ketidaknormalan pada pertumbuhan tulang. Ayam bergenotip R besar ini tidak pernah ada karena mati sewaktu masih embrio. Sedangkan ayam bergenotip R besar R kecil dapat hidup tetapi cacat, yaitu kaki dan sayapnya pendek atau menderita redep. Nah, seperti ini gambaran dari ayam redep. Nah, coba perhatikan diagram persilangan ayam redep berikut ini. Apabila dikawinkan akan diperoleh hasil ayam yang bersifat letal ada 25%, kemudian yang redep 50%, dan yang normal 25%. Jadi dari hasil perkawinan ayam redep jantan dan ayam redep betina ini akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan 2 ayam redep dan 1 ayam normal. Kemudian untuk gen letal resesif, yaitu gen yang menyebabkan kematian individu jika dalam keadaan homozigot resesif. Sedangkan dalam keadaan heterozigot dapat bersifat karier atau pembawa sifat. Contoh untuk gen letal resesif ini adalah gen yang dapat menyebabkan kelainan albino pada tanaman jagung, yaitu albino pada tanaman jagung itu ditandai dengan warna daunnya yang tidak hijau atau menjadi kuning yang disebabkan oleh gen ini. Kita lihat diagram perkawinan antara jagung yang masing-masing daunnya berwarna kekuning-kuningan. Ini sebenarnya adalah tanaman jagung yang normal, memiliki klorofil dan bisa hidup, tapi mengalami kelainan yaitu daunnya kekuning-kuningan. Ya, genotipnya bersifat heterozigot H besar H kecil. Hasil dari perkawinan 2 tanaman jagung ini akan menghasilkan keturunan F1, yaitu
Ada 3 yang hidup normal, tapi hanya 1 yang ini normal homozigot, kemudian yang 2 ini normal heterozigot, dan yang 1 akan menderita albino yang menyebabkan kematian sebelum tanaman jagung ini berkecambah. Nah, dari perkawinan ini, perbandingan tanaman jagung berdaun kuning dan berdaun hijau adalah 2:1. Demikian pembahasan tentang materi pola polaritas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.